juga Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pakem. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan kesiapan dari SMA Negeri 1 Pakem di dalam penyiapan pelaksanaan pembelajaran terbatas. Kita nanti menunggu dari tentu hasil keputusan pemerintah untuk mengikuti prosedur-prosedur dari pelaksanaan pembelajaran terbatas. Namun demikian, kami selama hampir 1,5 tahun ini sudah menyiapkan berbagai langkah-langkah strategi untuk pelaksanaan pembelajaran di dalam pelaksanaan yang tetap berbasis dengan disiplin prokes kesehatan tentunya. Nah, ada beberapa yang sudah kita siapkan, antara lain kami menyiapkan adanya fasilitas modul. Jadi masing-masing Bapak Ibu guru itu menyiapkan modul. Hal ini terkait media pembelajaran agar siswa atau peserta didik itu tidak terkendala. Artinya apabila siswa terkendala di dalam fasilitas internet, baik itu karena faktor jaringan atau faktor penyediaan paket data atau pemberian finansial untuk paket data dan rumah kesulitan, maka dengan modul itu dia bisa belajar. Kemudian kita mencoba nanti melakukan learning, nanti adanya perpaduan antara nanti pembelajaran jarak jauh juga pembelajaran tatap muka. Tapi yang terutama kita siapkan itu nanti dengan konsep modul ini kita akan menyiapkan dengan konsep istilahnya konsultasi mata pelajaran. Jadi nanti para siswa peserta didik yang mempelajari modul itu ketika mengalami kesulitan, maka dia bisa menyampaikan konsultasi, jadwal konsultasi kepada Bapak Ibu gurunya. Jadi nanti kita atur waktunya untuk bisa datang ke sekolah. Kemudian kami sudah menyiapkan bahwa di sekolah kita siapkan ruang-ruang kelas itu adalah ruang-ruang mata pelajaran. Jadi kelas ini menjadi kelas yang dulu menjadi misalnya kelas IPA 1 sekarang menjadi kelas matematika, kemudian kelas fisika, kimia dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika siswa datang ingin berkonsultasi itu ada di satu ruangan, sehingga kami berharap nanti kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena misalnya saja di situ ada, di kelas itu ada yang terpapar misalnya, itu bisa akan memproteksinya. Artinya nanti melockdownnya itu ada di ruang itu, ruang yang lain bisa berjalan. Tetapi yang kita siapkan, yang sudah pernah kita berlakukan itu, untuk siswa datang ke sekolah konsultasi itu harus membawa, pada saat itu membawa 3 surat, yaitu surat pernyataan dirinya sendiri bahwa dia menginginkan untuk konsultasi, kemudian surat izin dari orang tua mengikhlaskan, merelakan anak untuk konsultasi, dan yang ketiga surat keterangan dari pengurus kampung RT RW yang menyatakan bahwa di dusun itu tidak ada yang terpapar COVID. Nah ini 3 surat ini kita butuhkan sebagai persyaratan anak untuk konsultasi di sekolah. Nah ke depan nanti kalau sudah vaksin, alhamdulillah SMA Pakem ini kemarin hari Minggu itu sudah melakukan vaksin bersama. Dan kita harapkan nanti dengan menunjukkan kartu vaksin itu nanti sebagai salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan, baik nanti kalau bisa proses pembelajaran terbatas ataupun dia akan melakukan konsultasi, itu nanti akan sebagai syaratnya seperti itu. Nah dengan konsep itu kita berharap memang akan mendorong kemandirian dari siswa dengan belajar dulu, kemudian konsultasi. Nah kita akan melaksanakan proses evaluasinya itu di sekolah. Jadi ketika nanti ada ujian harian, ulangan harian, ujian akhir semester dan sebagainya, itu nanti secara bergiliran, secara bergelombang kita akan menggunakan fasilitas sekolah. Jadi tetap menggunakan istilahnya itu online, tetapi di sekolah. Nah, di SMA Pakem kita sudah memiliki 180 tablet, sehingga nanti masing-masing anak itu, satu angkatan itu bisa memanfaatkan untuk mengikuti proses evaluasi itu, datang ke sekolah dengan daring. Jadi ini supaya hasilnya itu menjadi akurat. Jadi nanti kalau di rumah kan biasanya ada kerjasama, kemudian buka buku dan sebagainya. Nah, evaluasinya nanti tetap kita lakukan di sekolah.
dengan sistem gelombang atau kita batasi dengan protokol kesehatan itu. Nah, kita berharap nanti hasilnya akan lebih valid sehingga anak-anak terdorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Itu yang kita siapkan di Semarang. Insya Allah kita siap untuk melaksanakan pelayanan pembelajaran baik dalam bentuk konsultasi maupun nanti tatap muka terbatas yang akan kita sesuaikan. Kita punya tim Satgas Covid yang sudah melakukan simulasi apa-apa yang harus dilakukan, kemudian tentu nanti komunikasi dengan orang tua akan kita maksimalkan dengan berbagai persyaratan tadi, pertama sudah Covid, kedua anak-anak harus jujur dalam arti kalau memang kondisinya tidak sehat, kemudian mungkin dari melakukan perjalanan di luar daerah atau kedatangan tamu dari saudara-saudara di luar daerah, yang kita harapkan nanti juga itu tidak melakukan konsultasi atau tidak komunikasi dulu, karena ini supaya nanti penyebaran COVID ini bisa kita kendalikan. Itu saya kira langkah-langkah atau upaya-upaya yang kita lakukan, karena pada dasarnya tanpa pembelajaran tatap muka kita merasakan memang yang terjadi penurunan baik dari sisi akademik, keterampilan, bahkan karakter. Itu anak-anak kelihatan sekali. Sentuhan ketemu guru, sentuhan emosional, kedekatan emosional itu ternyata menjadi faktor yang sangat penting terhadap karakter dan motivasi dari peserta didik kita. Kalau kita dengan sistem daring dan sebagainya itu kontak emosional ini kurang sekali, sehingga sentuhan-sentuhan baik itu spiritual, emosional itu berkurang. Ini berdampak dari semangat dan motivasi dari peserta didik kita. Saya kira itu yang kita sudah siapkan di dalam pelaksanaan pembelajaran, dan insya Allah SMA Pakem sudah siap. Kita tunggu nanti keputusan pemerintah. Kita berharap kita segera bisa melakukan demi kepentingan anak-anak kita bersama. Saya kira demikian. Terima kasih, sampai bertemu lagi di channel ini. Salam sahabat semua, sampai ketemu di channel ini, menjalin persahabatan dan kesejahteraan kita bersama. Saya Kristia Mitarja, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pakem. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan kesiapan dari SMA Negeri 1 Pakem di dalam penyiapan pelaksanaan pembelajaran terbatas. Kita nanti menunggu dari tentu hasil keputusan pemerintah untuk mengikuti prosedur-prosedur dari pelaksanaan pembelajaran terbatas. Namun demikian, kami selama hampir 1,5 tahun ini sudah menyiapkan berbagai langkah-langkah strategi untuk pelaksanaan pembelajaran di dalam pelaksanaan yang tetap berbasis dengan disiplin prokes kesehatan tentunya. Nah, ada beberapa yang sudah kita siapkan, antara lain kami menyiapkan adanya fasilitas modul. Jadi masing-masing Bapak Ibu guru itu menyiapkan modul. Hal ini terkait media pembelajaran agar siswa atau peserta didik itu tidak terkendala. Artinya apabila siswa terkendala di dalam fasilitas internet, baik itu karena faktor jaringan atau faktor penyediaan pakai data atau pemberian finansial untuk pakai data dan menerima kesulitan, maka dengan modul itu dia bisa belajar. Kemudian kita mencoba nanti melakukan learning, nanti ada artinya perpaduan antara nanti pembelajaran jarak jauh juga pembelajaran tatap muka. Tapi yang terutama kita siapkan itu nanti dengan konsep modul ini kita akan menyiapkan dengan konsep istilahnya konsultasi mata pelajaran. Jadi nanti para siswa peserta didik yang mempelajari modul itu ketika mengalami kesulitan, maka dia bisa menyampaikan konsultasi, jadwal konsultasi kepada Bapak Ibu gurunya. Jadi nanti kita atur waktunya untuk bisa datang ke sekolah. Kemudian kami sudah menyiapkan bahwa di sekolah kita siapkan ruang-ruang kelas itu adalah ruang-ruang mata pelajaran. Jadi kelas ini menjadi kelas yang dulu menjadi misalnya kelas IPA 1 sekarang menjadi kelas
matematika, kemudian kelas fisika, kimia dan lain sebagainya, sehingga nanti ketika siswa datang ingin berkonsultasi itu ada di satu ruangan, sehingga kami berharap nanti kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena misalnya saja di situ ada, di kelas itu ada yang terpapar misalnya, itu bisa akan memproteksinya, artinya nanti melockdownnya itu ada di ruang itu, ruang yang lain bisa berjalan. Tetapi yang kita siapkan, yang sudah pernah kita berlakukan itu, untuk siswa datang ke sekolah konsultasi itu harus membawa, pada saat itu membawa 3 surat, yaitu surat pernyataan dirinya sendiri bahwa dia menginginkan untuk konsultasi, kemudian surat izin dari orang tua mengikhlaskan, merelakan anak untuk konsultasi, dan yang ketiga surat keterangan dari pengurus kampung RT RW yang menyatakan bahwa di dusun itu tidak ada yang terpapar COVID. Nah ini 3 surat ini kita butuhkan sebagai persyaratan anak untuk konsultasi di sekolah. Nah ke depan nanti kalau sudah vaksin, alhamdulillah sama Pakem ini kemarin hari Minggu itu sudah melakukan vaksin bersama, dan kita harapkan nanti dengan menunjukkan kartu vaksin itu nanti sebagai salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan, baik nanti kalau bisa proses pembelajaran terbatas ataupun dia akan melakukan konsultasi, itu nanti akan sebagai syaratnya seperti itu. Nah dengan konsep itu kita berharap memang akan mendorong kemandirian dari siswa dengan belajar dulu, kemudian konsultasi. Nah kita akan melaksanakan proses evaluasinya itu di sekolah. Jadi ketika nanti ada ujian harian, ulangan harian, ujian akhir semester dan lain sebagainya, itu nanti secara bergiliran, secara bergelombang kita akan menggunakan fasilitas sekolah. Jadi tetap menggunakan istilahnya itu online, tetapi di sekolah. Nah, di SMA Pakem kita sudah memiliki 180 tablet, sehingga nanti masing-masing anak itu, satu angkatan itu bisa memanfaatkan untuk mengikuti proses evaluasi itu, datang ke sekolah dengan daring. Jadi ini supaya hasilnya itu menjadi akurat. Jadi nanti kalau di rumah kan biasanya ada kerjasama, kemudian buka buku dan sebagainya. Nah evaluasinya nanti tetap kita lakukan di sekolah dengan sistem bergelombang atau kita batasi dengan protokol kesehatan itu. Nah kita berharap nanti hasilnya akan lebih valid, sehingga anak-anak terdorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Itu yang kita siapkan di SMA Pakem. Insya Allah kita siap untuk melaksanakan pelayanan pembelajaran baik dalam bentuk konsultasi maupun nanti tatap muka terbatas yang akan kita sesuaikan. Kita punya tim Satgas Covid yang sudah melakukan simulasi apa-apa yang harus dilakukan, kemudian tentu nanti komunikasi dengan orang tua akan kita maksimalkan dengan berbagai persyaratan tadi, pertama sudah Covid, kedua anak-anak harus jujur dalam arti kalau memang kondisinya tidak sehat, kemudian mungkin dari melakukan perjalanan di luar daerah atau kedatangan tamu dari saudara-saudara di luar daerah, yang kita harapkan nanti juga itu tidak melakukan konsultasi atau tidak melakukan dulu, karena ini supaya nanti penyebaran COVID ini bisa kita kendalikan. Itu saya kira atau upaya-upaya yang kita lakukan, karena pada dasarnya tanpa pembelajaran tatap muka kita merasakan memang yang terjadi penurunan baik dari sisi akademik, keterampilan, bahkan karakter. Itu anak-anak kelihatan sekali. Sentuhan ketemu guru, sentuhan emosional, kedekatan emosional itu ternyata menjadi faktor yang sangat penting terhadap karakter dan motivasi dari peserta didik kita. Kalau kita dengan sistem daring dan sebagainya itu, kontak emosional ini kurang sekali, sehingga sentuhan-sentuhan baik itu spiritual, sentuhan emosional itu berkurang. Ini berdampak dari semangat dan motivasi dari peserta didik kita. Saya kira itu yang kita sudah siapkan di dalam pelaksanaan pembelajaran, dan insya Allah SMA Pakem sudah siap. Kita tunggu nanti keputusan pemerintah. Kita berharap kita segera bisa melakukan demi kepentingan anak-anak kita bersama. Saya kira demikian
Terima kasih, sampai bertemu lagi di channel ini. Salam jumpa. Oke. Nama mungkin Mbak? Nama saya Lydia Zahra, Kelas 11 MIPA 2. Mungkin proses selama belajar ini mungkin yang dihadapi gimana Mbak? Belajar online gitu. Ya pastinya ada sulit ya, soalnya belum terlalu jelas materinya karena gurunya menjelaskannya juga hanya lewat modul seperti itu. Terus mungkin harapannya gimana Mbak? Harapannya semoga segera tatap muka. Tatap muka. Saat ini Mbak sudah vaksin belum? Sudah Vaksin yang baru pertama. Ya. Jadi diharapkan segera tatap muka ya. Ya. Oke.